Ratusan tahun yang lalu, Indonesia pemikirannya dijajah oleh feodalisme dan warisannya mengakar erat kepada rakyat Indonesia, terutama orang-orang yang kurang teredukasi dan memiliki tingkat literasi yang tidak memadai. Salah satu budaya feodalisme yang seharusnya sudah lama menghilang, terhapus di Indonesia ini adalah pengkultusan. Baik itu mengkultuskan sosok, mengkultuskan lembaga, organisasi, maupun mengkultuskan ideologi-ideologi tertentu. Dengan cara memuja-muja, mendewa-dewakan secara berlebihan terhadap suatu tokoh atau ideologi-ideologi tertentu yang seharusnya tidak bersifat sakral sama sekali dan dapat diperdebatkan kebenarannya. Dan ini semua adalah penghambat kemajuan besar peradaban Indonesia dalam segi pemikiran kritis, berpikir ilmiah, berpikir yang logis, serta tentunya menghambat keberlangsungan freedom of speech di Indonesia, yang mana membuat para pengkultus ini menjadi subjektif dalam memandang segala hal. Mereka tidak memandang orang dari apa yang dibicarakannya, argumentasi apa yang dikeluarkan oleh orang tersebut, namun mereka lebih mengunci pemikiran mereka, mengunci pandangan mereka terhadap sosok orang, terhadap latar belakang orang tersebut, sehingga hal yang bersifat objektif seringkali, acap kali hilang dalam pemikiran mereka. Jadi mari saya berikan sebuah contoh yang mungkin contoh ini sangat banyak kita temukan di kehidupan kita bersosial di masyarakat pada saat ini. Jadi mari kita sebut ada orang yang bernama A, oke? Nah, si A ini memiliki pendidikan yang tidak terlalu tinggi, kemudian dia juga ya miskin, tapi dia memiliki argumen yang bagus dalam mencari kekayaan. Jadi si A mengatakan, jika ingin menjadi kaya, maka kita harus berusaha sekuat mungkin, berusaha sepintar mungkin, sekeras mungkin, dan tidak lupa diiringi oleh doa. Dan kekayaan sudah pasti tidak bisa didapatkan secara instan, bagaimanapun caranya, kecuali ada intrik-intrik, tipuan-tipuan di belakangnya. Itu tidak. Lain halnya, kita anggap tokoh lain ini bernama si B, oke? Si B adalah seorang tokoh yang besar, agamawan, politikus, dan konglomerat besar, yang memiliki kekayaan dan tingkat intelektual yang berlimpah, tingkat pendidikan formal yang tinggi, yang memiliki pengaruh besar, S3 marketing atau apalah itu, pokoknya yang besar-besar lah, oke? Dan beliau, si B ini dipuja-puja oleh masyarakat di sekitar beliau tinggal. Nah, si B ini memberikan argumen yang jelas-jelas salah dan mungkin kita anggap scam. Dia mengatakan, kalau Anda ingin kaya secara instan, maka Anda harus pergi berziarah ke makam-makam leluhur si B ini yang katanya dapat memberikan rezeki secara instan, memberikan berkah agar Anda bisa mendapatkan kekayaan, kesejahteraan, keberlimpahan uang secara instan. Oke? Dengan syarat-syarat tertentu seperti memberikan sumbangan kepada tempat-tempat ritual yang si B sediakan. Nah, orang dengan tingkat literasi dan edukasi yang baik, yang bagus, pasti akan langsung berpikir secara rasional dalam mengolah informasi dari kedua tokoh yang sudah saya bicarakan di atas tadi. Mereka pasti akan langsung berpikir secara objektif dan rasional dalam memilih opini mana yang berdasarkan fakta dan kebenaran. Namun, orang dengan brain rot atau otak yang membusuk atau dan sudah teracuni oleh feodalisme dan fasisme di masa lampau, maka pasti akan melihat siapa orang yang berbicara, status apa yang menaungi orang tersebut. Apakah orang tersebut kaya kah, orang tersebut alim kah,
orang tersebut berpendidikan tinggi kah. Jadi mereka akan langsung mengkultuskan dan memberikan kepatuhan pasti, kepatuhan penuh pada argumen dari orang yang mereka anggap dapat memberikan otoritas kuat dalam menyampaikan pendapat. Jadi argumen si A akan langsung disepelekan, diejawantahkan, dibuang begitu saja. Karena mereka tidak mempunyai sikap kritis dan skeptis dalam menilai, dalam mengolah informasi, dalam mengolah argumen. Seperti yang sudah saya katakan, kita tidak perlu pintar dalam mengemukakan pendapat, dalam memilih pendapat yang mana yang benar dan mana yang salah. Kita hanya perlu kritis dan skeptis dalam menguji pendapat mana yang benar, dalam menguji informasi yang mana yang benar, mana yang hoax, sehingga kita dapat mengemukakan pendapat kita dapat mengimani pendapat kita dengan objektif dan rasional. Ketika orang yang suka mengkultuskan ini kita kritik, atau kita mengkritik pandangan si B tadi, si tokoh B yang besar tadi, tokoh besar tadi, maka para pemujanya, para pengkultusnya tadi, ya kita mengkritiknya tentu saja dengan sopan, tentu saja dengan argumen yang bagus, argumen yang rasional, yang berdasarkan fakta, yang bisa dipertanggungjawabkan lah, yang tidak melanggar asas-asas dalam berpendapat di Indonesia, Maka orang-orang feodal ini, orang-orang yang anti intelektual ini akan langsung menyerang si pengkritik, menyerang kita yang mengkritik ini dengan hal-hal yang bersifat emosional. Kita akan dicap macam-macam, kita akan diberikan stigma negatif, kita sesat lah, kita orang yang bodoh lah, yang miskin lah, sehingga kita tidak boleh untuk mengemukakan pendapat. Bagi orang-orang yang otaknya sudah teracuni oleh pengkultusan ini, akan langsung diancam, dipersekusi, kemudian diintimidasi, dibenci oleh orang-orang yang menganggap perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang merupakan ancaman. Alih-alih mereka menjawab dengan argumentasi-argumentasi yang baik dan benar, yang bagus, yang logis, yang sopan, tapi mereka malah memarahi kita, menghina kita, merendahkan kita, dan menginjak-injak harga diri kita. Padahal ini hanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sebenarnya adalah hal yang biasa dalam kalangan akademisi, dalam ruang dialektika. Sehingga kita akan dihina-hina, sehina mungkin, serendah mungkin oleh orang yang otaknya sudah rusak ini. Nah, para pengkultus ini, orang-orang yang anti dengan kepintaran, anti dengan dialektika, anti dengan argumen yang logis, akan merenggut hak-hak kita untuk bebas dalam mengkritik apapun, untuk bebas dalam menyampaikan pendapat, menyuarakan keresahan kita, menyuarakan ekspresi kita. Karena mereka tidak bisa untuk bersifat rasional, untuk bersifat objektif, mana yang benar, mana yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mana yang salah dalam menerima pandangan orang lain yang mungkin berbeda pandangan dengan si pengkultus ini. Nah, tingkat intelektualitas dan fakta dari manifestasi berliterasi dari seseorang yang memiliki argumen yang logis tidak lagi dapat mereka terima dengan baik jika sudah sedikit saja berbeda dari apa yang mereka yakini, dari apa yang mereka kultuskan selama ini, yang mereka anggap sakral. Nah, itulah yang dinamakan dengan kaum pro kebodohan atau kaum anti-intellectual. Nah, untuk disclaimer ya, dua contoh yang saya sebutkan tadi itu hanyalah tokoh-tokoh fiktif yang berada di negara Wakanda, negara Konoha. Ya pastilah kalau di negara Indonesia, apalagi di Sumatera Barat lah tentunya, mana ada orang yang seperti itu. Nggak ada itu. Semua hanyalah fiktif, oke? Thank you. Nah, langsung saja kita masuk ke poin penting di video ini. Mari kita mulai saja videonya. So, Assalamualaikum, what is up, critizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang freedom of speech atau kebebasan berpendapat, serta batasan-batasan dalam
berpendapat di Indonesia. Yang mana tentunya kita harus berpendapat sesuai dengan fakta dan kebenaran, tidak boleh ada hoax, tidak boleh ada hate speech atau hinaan pada orang tertentu atau mungkin pencemaran nama baik dan sebagainya. Jadi berpendapatlah sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian topik kita kali ini adalah sebuah topik yang sudah saya singgung tadi di awal video mengenai kaum anti-intellectual atau anti-intelektualitas, anti kepintaran, atau bisa dibilang juga pro kebodohan, yang mana dapat merenggut hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat kita secara bebas. Nah, peran kaum anti-intelektual ini dalam membegal hak-hak kita, kebebasan kita sebagai individual dalam menyampaikan pendapat kita, membuat tidak lahirnya pendapat-pendapat baru, matinya ide-ide baru, dan tidak berkembangnya inovasi-inovasi yang sebenarnya dapat membuat Indonesia menjadi negara yang jauh lebih maju lagi. Mereka ini memberikan batasan-batasan semu yang sebenarnya tidak jelas juga dalam membarikade seseorang untuk berargumen dengan cara mengintimidasi, memarahi, mempersekusi, mengancam, dan meng-cancel argumen orang lain yang tentunya berakar pada ketakutan akan perubahan dominasi ideologi tertentu yang mereka kultuskan itu, sehingga mengabaikan nilai-nilai rasional, nilai-nilai intelektual dalam berkehidupan. Nah, kita ambil contoh kecil ya dalam lingkungan kita hari-hari ini. Banyak sekali orang-orang yang berpikiran kolot, dan mostly sih orang-orang yang memiliki pikiran kolot ini adalah kaum-kaum tua, kaum yang tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman, kaum yang anti kemodernan, ekstrim konservatif mungkin bisa jadi, yang mana sebenarnya kaum-kaum ini tidak memiliki tingkat intelektual yang memadai dalam berargumentasi. Sehingga orang-orang seperti ini memiliki sifat wajib untuk didengarkan, wajib untuk dipatuhi apa yang mereka yakini. Ya, if their arguments was good, then everything is fine. Jika argumen-argumen mereka memang bagus, memang baik, tidak ada kecacatan logika dalam statement-statement yang mereka minta kita untuk patuhi, then for sure kita akan mengikuti dan mematuhi apa yang orang-orang tua ini inginkan pada kita. Dan kita juga tidak mungkinlah menentang argumen yang memang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ketika mereka mengeluarkan sebuah arguments yang nonsense, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang jelas-jelas sudah salah secara sains mungkin, maka bagaimana mungkin kita tidak mencoba untuk memperbaiki argumen tersebut, mencoba untuk memberikan pendapat kita sebagai orang muda yang walaupun kita tidak bisa sebijak mereka, tapi setidaknya kita mempunyai landasan berpikir yang lebih baik mungkin daripada mereka. Misalnya, karena saya muslim, saya mengambil perspektif dari kaum muslim yang biasanya saya temukan di sekitar saya atau mungkin di forum-forum tertentu. Jadi misal, ada orang-orang tertentu, kaum-kaum tertentu yang sudah terbrainwash otak mereka, menyuruh atau memaksa kita mencoba untuk menginfiltrasi otak kita dengan pemikiran-pemikiran yang mereka yakini, yang mana tentunya pemikiran ini sudah salah dalam hal norma agama dan dalam kemajuan zaman atau kemajuan sains di masa modern ini. Nah, seperti mereka menyuruh kita untuk melakukan ritual-ritual tertentu yang sudah jelas salah dalam agama Islam, seperti memberikan sesajen atau memberikan nasi pada malam Jumat, katanya dapat memberikan keberkahan kepada kita karena kita sudah memberi makan arwah, roh, atau apapun itu dengan cara memberikan nasi putih lah, memberikan air minum lah. Tentu saja ini sangat tidak make sense dalam beragama. Atau contoh lainnya yang saat ini sedang viral, yaitu pengkultusan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,
Dengan cerita-cerita, dengan dibumbui cerita-cerita yang sudah pasti tidak masuk akal, dan saya merasa ini adalah cerita-cerita yang dilebih-lebihkan dan pastinya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka, orang-orang yang telah terdoktrin sejak kecil ini, hal tersebut sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka, dan mereka anggap hal itu sebagai hal yang sakral dan menjadi dogma yang wajib dijadikan sebuah ideologi yang mereka letakkan jauh di atas ideologi agama Islam itu sendiri. Ya kecuali mereka adalah orang penganut dinamisme atau animisme, bolehlah. Atau mereka adalah orang Konghucu mungkin yang memuja leluhur, ya I'm fine with that. Saya tidak akan mengkritik itu karena itu adalah keyakinan mereka. Tapi ini saya mengkritik dalam sudut pandang agama Islam, karena kita membahas suatu hal-hal yang mungkin bisa dibilang syirik atau musyrik terhadap agama, terhadap Tuhan. Nah, ketika kita mencoba untuk menolak dengan baik, mengkritik dengan bahasa yang sopan, atau mungkin hanya sekedar memberikan pendapat kita atau pandangan kita, dan memberikan penjelasan pada bagian-bagian tertentu yang seharusnya ini hanyalah sebuah mitos, kita memberikan pandangan kita memberikan pengajaran kepada orang-orang tua tersebut bahwa ini hanyalah mitos, ini hanyalah folklore yang mungkin tokoh tadi tidak ingin juga para penganutnya, para pengikutnya mempercayai hal-hal atau cerita-cerita yang tidak masuk akal seperti cerita-cerita yang dipercaya oleh para pengkultusnya tersebut. Sekali lagi, yang terjadi ketika kita memberikan sudut pandang kita memberikan argumen kita, biasanya mereka akan bilang, kamu itu bukan ahlinya, jadi kamu diam saja, ya. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu harus ikut tokoh inilah, tokoh itulah. Karena tokoh itu menurut mereka adalah sumber kebenaran, satu-satunya sumber yang benar dan tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Walaupun kenyataannya klaim dari tokoh tersebut sebenarnya jauh dari kebenaran. Misalnya, saya tidak bilang tokoh mana ya, ini misal. Nah, kalau penyakit anti-intelektualitas ini sudah menggerogoti otak mereka sampai busuk, mereka akan langsung menyerang kita dengan argumen-argumen yang ekstrim, menyerang personal kita, menghina personal kita secara pribadi. Ya kamu itu masih miskin lah, masih bodoh lah. Kamu cukup dengarkan dan patuhi kami, patuhi guru-guru kami. Seperti itulah yang kaum anti-intelektualitas ini katakan kepada kita untuk membunuh argumen kita dengan cara yang tidak logis tentunya. Nah, hal seperti inilah yang terjadi juga ketika mereka memaksakan keyakinan mereka kepada kita, memaksakan argumen mereka kepada kita. Karena tentunya kebodohan atau anti-intelektual juga berkaitan erat dengan intimidasi dan pemaksaan. Dan paksaan itu juga mereka klaim sebagai suatu yang wajib untuk diikuti oleh kita. Kehendak mereka harus kita taati secara absolut, secara penuh. Walaupun kita sudah tahu argumen mereka untuk memaksa kita itu adalah suatu argumen yang cacat logikas, argumen yang salah, yang jauh dari fakta dan kebenaran. Bahkan terkadang orang-orang tua ini mudah termakan hoax. Ya sebenarnya tidak hanya orang tua saja yang sudah membusuk otaknya atau brain rot. Anak-anak muda pun juga banyak yang brain rot, yang anti sekali dengan baca buku, anti dengan intelektual, anti dengan belajar. Ya lebih baik kita bermain TikTok. Sifat anti intelektual ini, sifat bodoh ini pasti cepat untuk beregenerasi. Yang namanya parasit sudah pasti cepat untuk beregenerasi sehingga menjadi suatu sosok orang tua yang fasis, orang tua yang selalu menganggap diri mereka benar, menganggap diri mereka adalah tangan Tuhan, sehingga pendapat mereka harus selalu dipatuhi oleh anak-anaknya. Dan mereka menganggap pendapat anaknya adalah suatu kesalahan, tidak pernah benar. Karena doktrin yang sudah mengakar juga, yang diberikan oleh orang tuanya si orang tua tadi, juga memaksa orang tua ini ikut secara mutlak, secara absolut patuh terhadap nilai-nilai usang yang orang tua mereka ini yakini pada saat itu, pada saat kaum penjajah menjajah kita. Ya ini semua dilakukan oleh para penjajah agar rakyat Indonesia itu bodoh dan tidak melawan ketika mereka dijajah. Sehingga ini mengakar kuat juga kepada orang tua tadi. Mereka marah ketika kita melawan dengan sopan, dengan argumen yang bagus. Nah, ini analoginya sangat masuk sekali. Orang tua sebagai penjajah dan anak kita adalah sebagai pribumi.
Jadi sebagai kolonial, sebagai orang yang menjajah, orang tua melarang anaknya untuk mengeluarkan pendapat, untuk menyangkal atau melawan opini yang orang tua tersebut berikan. Sehingga analogi anak sebagai kaum pribumi takut untuk berjuang, takut untuk menyuarakan pendapat, takut untuk melawan atau memberikan pandangan berbeda dari pandangan si orang tua penjajah seperti itu. Itulah mengapa Indonesia dijajah ratusan tahun. Sehingga hanya ada anomali-anomali kecil seperti tokoh-tokoh besar kita yang berani untuk menyuarakan pendapat mereka, untuk melawan penjajah dan berdiri di atas injakan-injakan kaki para penjajah ini. Itulah yang ingin kita lakukan, itulah yang ingin saya lakukan, itulah yang ingin saya suarakan agar kita, anak-anak muda yang progresif, yang mendengarkan video saya hari ini, dapat menghapus sifat-sifat penjajahan itu, sifat feodalisme, kolonialisme ini dalam otak orang-orang yang sudah teracuni, sudah terdoktrin ajaran-ajaran sesat di zaman lampau. Dan menghidupkan kembali bara api perjuangan tokoh-tokoh kita yang saya tidak perlu lagi menyebutkan bagaimana intelektualnya, bagaimana pintarnya, cerdasnya, logisnya tokoh-tokoh kita di masa lampau, di masa pra-kemerdekaan Indonesia saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya berharap tokoh-tokoh seperti itu lahir kembali untuk memberantas, untuk memerangi sifat-sifat feodalisme, pengkultusan, sifat anti-intelektual. So, marilah ya, kita mencoba untuk mengurangi dan berperang melawan ideologi feodal, ideologi fasis yang masih mengakar erat di pikiran orang tua kita atau mungkin orang-orang sekitar kita yang menganggap otoritas tertentu adalah sumber dari kebenaran dan menutup hati dan pikiran mereka dari argumen orang lain, dari kebenaran yang coba untuk diajukan orang lain kepada mereka. So, mari kita berperang melawan kebodohan-kebodohan yang sudah mengakar erat di Indonesia ini. I'm Lee. Thank you for watching. Keep smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.